Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok Yemikos. Di sini kita ada anggota 6 orang di mana terdiri dari Regi, Renata, Grace, Tias, Rona, dan juga Eca. Nah, untuk Yemikos ini sendiri kita ngebuat layanan. Di mana itu tuh bentuk layanan catering yang bisa dipesan secara mingguan dan bulanan. Di mana tujuannya itu kita ngebuat khusus untuk anak-anak kosan atau apartemen yang dia itu tuh nggak punya waktu atau sibuk untuk melakukan kegiatannya gitu. Jadi untuk yang di kos ini sendiri itu konsepnya bisa pelanggan itu bisa memesan paket makanan yang terus nanti makanannya itu bisa diantar dan juga secara teratur setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu atau bulanan itu sesuai kesepakatan dengan pelanggan tersebut. Nah, di sini langsung aja untuk penjelasan bentuk tampilan dari layanan catering ini, di mana untuk tampilan awal ini beranda yang mungkin akan dijelaskan oleh Eca. Kepada Eca dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan beranda pada aplikasi Yamikos. Jadi Yamikos sendiri ini adalah tempat untuk mencari makanan sehat, praktis, dan hemat dengan harga terjangkau. Jadi pada navbar pada Yamikos ini terdapat beberapa menu halaman, di mana pertama ada menu halaman beranda yang berisikan tampilan awal dari aplikasi Yamikos. Lalu ada menu dari halaman harga yang berisikan harga-harga dari paket produk yang disediakan Yamikos, di mana produk ini berisikan paket mingguan dan bulanan. Lalu terdapat menu jadwal yang berisikan jadwal menu harian dalam seminggu. Lalu terdapat menu galeri yang berisikan gambar atau foto dari menu-menu yang disediakan Yamikos. Lalu terdapat VAQ di mana di sini berisikan informasi penting mengenai detail produk dan layanan Yamikos. Dan terdapat button pesan untuk melakukan pemesanan. Scroll. Jadi, selanjutnya terdapat misi dari Yamiko sendiri, di mana ada misi sehat, praktis, dan trendy, di mana untuk sehat, Yamiko ini untuk membantu anak kos mendapatkan makanan sehat dan bergizi dengan harga terjangkau. Lalu terdapat misi praktis, yaitu memberikan solusi praktis bagi anak kos dan apartemen yang tidak punya waktu untuk memasak, dan trendy memberikan beberapa menu yang menyesuaikan tren terkini dan mendengarkan masukan dari pelanggan. Next. Lalu di sini terdapat tampilan dari produk kami, di mana terdapat beberapa paket, ada paket diet, hemat, paket lauk, dan paket super, di mana tiap paket ini terdapat beberapa pilihan, yaitu paket mingguan dan bulanan. Next. Lalu selanjutnya terdapat testimoni dari customer yang telah menggunakan aplikasi Yamiko sendiri dengan beberapa rating. Lalu terdapat galeri makanan yang disediakan Yamikos untuk menu makanannya dan tentang kami. Jadi tentang kami pada Yamikos ini, Yamikos hadir sebagai layanan catering mingguan dan menyediakan makanan siap saji dengan konsep kesehatan, kebersihan, kepraktisan, dan harga terjangkau. Kami berkomitmen untuk memberikan hidangan lezat yang diolah dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar tanpa bahan pengawet dan MSG. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Eca. Kemudian untuk di menu selanjutnya itu di sini terdapat menu harga, di mana untuk menu harga ini bisa dijelaskan oleh Grace. Kepada Grace dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini terdapat daftar-daftar harga yang kami sediakan. Itu pertama adanya paket diet, yang dimana paket diet sendiri adalah solusi praktis dan efektif bagi individu yang ingin menjaga pola makan sehat. Setiap paket ini menyajikan hidangan utama, hidangan sisi, dan cemilan sehat, dan informasi nutrisi yang terperinci untuk membantu pelanggan memilih sesuai dengan kebutuhan diet mereka. Kemudian di sini terdapat harga paketnya itu untuk per minggu dan bulanannya.
Kemudian adanya paket hemat yang dimana ini adalah opsi yang menawarkan lauk utama serta lauk pendamping terbatas yang bisa dipilih sesuai keinginan pelanggan. Dengan harga yang lebih terjangkau, pelanggan dapat menikmati hidangan utama yang lezat serta pilihan lauk pendamping yang tersedia. Paket ini cocok juga bagi mereka yang ingin menikmati hidangan sehat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian di sini adanya paket lauk, yang dimana paket lauk ini terdiri dari lauk utama dan sayuran pendamping adalah pilihan yang cocok untuk keluarga atau kelompok kecil yang ingin menikmati hidangan sehat tanpa nasi. Dalam paket ini, lauk utama biasanya merupakan porsi besar dari protein utama seperti ayam panggang, ikan panggang, atau tofu panggang yang mencukupi untuk 4 orang. Selanjutnya itu adanya paket super yang dimana ini menawarkan opsi yang lebih lengkap dengan lauk utama dan lauk pendamping lebih lengkap. Lauk utama biasanya terdiri dari protein seperti daging atau ayam dalam porsi besar, sementara lauk pendamping mencakup berbagai hidangan tambahan seperti sayuran, nasi, sambal, dan cemilan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Grace. Selanjutnya di sini terdapat menu jadwal. Jadi di menu ini akan dijelaskan oleh Tias. Kepada Tias, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk menu yang selanjutnya terdapat menu jadwal. Jadi di sini terdapat judul yaitu jadwal menu harian Yamikos pada bulan April tanggal 29 tahun 2004 sampai bulan Mei tanggal 5 tahun 2004. Nah, kemudian di sini di bawahnya terdapat eh, menu catering dari hari Senin hingga hari Minggu, di mana setiap harinya ini terdapat menu makan siang dan makan malam. Seperti pada contoh, ini makan siang terdapat ayam panggang, kemudian pada makan malam terdapat ikan panggang. Nah, kemudian untuk menu mingguannya ini akan menyesuaikan dengan paket yang dipilih oleh pengguna. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Tias. Selanjutnya di sini terdapat menu galeri. Di mana untuk menu galeri ini tuh berisi gambar-gambar yang berupa makanan atau produk-produk yang sudah dibuat oleh penyedia catering ini. Jadi untuk gambarnya itu nanti mungkin akan dimasukkan dalam satu menu di galeri ini. Dan selanjutnya sini terdapat menu FAQ yang akan dijelaskan oleh Regi. Kepada Regi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Slide-nya tolong. Baik, selanjutnya di sini terdapat FAQ yang merupakan daftar pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan oleh user mengenai aplikasi ini. Di dalam FAQ sini terdapat 5 pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu seperti apa itu Yamikos, bagaimana cara pemesanan menu di Yamikos, lalu berapa harga produk di Yamikos, dan pertanyaan yang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Regi. Bagian terakhir di sini dalam tampilan ini terdapat button pesan di bagian navbar ini. Jadi fungsinya itu untuk si pengguna itu tuh bisa memesan makanan, dan ini ketika diklik nanti akan langsung menghubungkan ke WhatsApp. Mungkin sekian untuk penjelasan dari tampilannya, dan lanjut untuk penjelasan laporan akan dijelaskan oleh Renata. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai usability testing yang sudah kami sebarkan. Bisa scroll. Jadi di sini kami menggunakan dua jenis partisipan, yaitu potensial user biasa dan juga expert. Untuk expert sendiri itu adalah partisipan yang berasal dari Teknik Informatika Universitas Lampung, sedangkan untuk partisipan potensial user atau user biasa itu
berasal dari mahasiswa jurusan lain. Di sini kami menggunakan 8 partisipan user biasa dan untuk expertnya kami memiliki 7 partisipan. Selanjutnya bisa langsung ke usability testing-nya. Nah, di sini untuk usability testing sendiri atau SUS itu kami menggunakan Giveform dengan 10 pertanyaan dan kami menggunakan 15 partisipan untuk menghitung skalanya. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini dapat dilihat untuk partisipan pertama itu SUS skornya itu 50, yang kedua 72,5, yang ketiga 87,5, yang keempat 95, yang kelima 75, yang keenam 72,5, yang ketujuh 65, partisipan ke-8 itu 80, partisipan 9 itu 97,5, partisipan ke-10 87,5, partisipan ke-11 itu 52,5, ke-12 57,5, 13 60, yang ke-14 itu 92,5, dan yang ke-15 adalah 75. Dengan rata-rata nilai SUS-nya yaitu 71,42 dan masuk ke kategori baik atau good. Selanjutnya untuk pengujian heuristik, di sini ada beberapa temuan negatif, mungkin bisa dilihatin yang temuan negatifnya aja. Nah, ini dari Putri Indianti. Jadi untuk temuan negatifnya itu yang pertama kesulitan melihat menu yang sedang dipilih. Jadi karena warnanya mungkin hanya putih tebal, jadi dia berpotensi kesulitan melihat menu untuk pengguna di usia 50 tahun ke atas. Jadi Putri ini memberikan saran untuk memberi blok agar tulisannya kelihatan. Selanjutnya itu untuk heuristik nomor 6, yang tadi heuristik nomor 3. Yang heuristik nomor 6 dengan rating severity-nya itu 4, dia tidak memiliki pengisian form sama sekali. Mungkin di bagian fact itu diberi kolom untuk langsung bertanya. Namun di sini kami tidak berniat menyediakan karena website kami ini konsepnya hanya sebagai sistem informasi saja. Untuk bertanya-tanya itu bisa langsung ke WhatsApp atau mengklik tombol pesan tadi. Lalu ada heuristik nomor 8, itu severity ratingnya 2. Untuk font dan tipe ukuran di halamannya itu menurut Putri tidak terlalu menarik atau terlalu datar. Lalu untuk save rating dengan nilai 3 itu pemilihan warna fontnya juga membuat matanya tidak nyaman karena pemilihan warna merah dan putih dan juga terdapat warna kuning yang terlalu gelap. Selanjutnya heuristik nomor 9 juga memiliki save rating yang buruk yaitu 4, di mana tidak terdapat pemberitahuan pesan kesalahan pada setiap menu di aplikasi atau di website Yamikos. Lalu untuk heuristik nomor 10 itu severity ratingnya itu 2 karena tidak ada kolom untuk pengguna bertanya kepada pemilik catering. Nah, ini kembali lagi untuk bertanya itu bisa langsung ke WhatsApp atau tombol pesan. Selanjutnya, evaluator kelima itu Abdurrahman Wahid, tidak ada temuan negatif. Lalu lanjut. Nah, untuk evaluator ketujuh, Dapin Kananda, di sini dia menemukan beberapa temuan negatif, yaitu yang pertama untuk heuristik nomor 3, dengan save rating nomor 2, lalu rekomendasinya belum bisa kembali ke halaman harga, kembali ketika di halaman harga ingin ke beranda. Jadi sebenarnya ini bisa langsung aja klik menu yang ada di navbar, itu bisa langsung ke halaman beranda, jadi kami tidak menyediakan tombol back atau kembali. Lalu heuristik nomor 5, itu save ratingnya 3, dia belum bisa mengakses form pemesanan seperti putih tadi. Lalu heuristik nomor 7, save ratingnya 3, ini sama, tidak ada peringatan saat melakukan kesalahan. Heuristik nomor 7 itu save ratingnya 2, dia masih perlu bantuan untuk bisa ke halaman pengisian form. Heuristik nomor 9 itu save ratingnya juga 2, dia belum
menemukan pesan pemberitahuan kesalahan pada setiap menu aplikasi Yamikos. Lalu yang terakhir ada heuristik nomor 10 dengan safe rating 2, fasilitas call center-nya itu dia tidak menemukan juga. Lanjut. Nah, di sini deskripsi dan analisis hasil pengujian. Jadi untuk permasalahan yang dihadapi user itu, user mengalami kebingungan karena setiap menu aplikasi tidak ditampilkan pesan kesalahan atau peringatan kesalahan. Lalu user juga mengalami kebingungan ketika menggunakan aplikasi tidak adanya instruksi atau petunjuk penggunaan aplikasi tersebut. Untuk cara mengatasinya itu dengan membuat pesan kesalahan yang muncul dan membuat instruksi atau petunjuk penggunaan aplikasi dan memastikan bahwa instruksi tersebut jelas. Untuk respon atau masukan terhadap sistem, itu yang pertama, navigasinya itu kurang dipahami karena mengalami kesulitan dengan warnanya yang kurang apik. Selanjutnya, rekomendasinya itu terdapat penambahan warna putih tebal dengan blok yang jelas. Lanjut. Yang kedua itu tidak adanya peringatan saat kesalahan pengisian form. Jadi pengguna tidak memiliki pesan kesalahan karena hal ini terjadi karena website kami tidak memerlukan autentikasi user dan pengisian form apapun. Namun partisipan ini memberikan rekomendasi untuk menyediakan kolom tanya jawab langsung di bagian FAQ dan menambahkan fitur peringatan atau pesan error yang jelas ketika terjadi kesalahan pengisian form tersebut. Selanjutnya, pemilihan font yang tidak sesuai. Jadi font yang digunakan di halaman aplikasi ini kurang nyaman bagi partisipan dan memberikan rekomendasi juga untuk memilih font yang lebih menarik. Lalu yang keempat ada pemilihan warna yang tidak nyaman. Kombinasi warna font dan background-nya itu menurut partisipan tidak sesuai dan membuat mata tidak nyaman. Karena warnanya itu kontras dan tidak kontras atau terlalu mencolok, sehingga membuat pengguna itu cepat lelah dan tidak nyaman menggunakan aplikasi dalam waktu lama. Jadi partisipan juga memberikan rekomendasi untuk menggunakan kombinasi warna yang lebih seimbang dan tidak terlalu mencolok, seperti menghindari warna merah terang dan putih, serta warna kuning gelap. Selanjutnya, kurangnya pesan kesalahan di setiap menu. Jadi tidak ada pesan kesalahan yang jelas di setiap menu, sehingga partisipan tuh kesulitan untuk mengambil keputusan. Untuk rekomendasinya, dengan menambahkan pesan kesalahan yang informatif di setiap menu untuk memandu pengguna dalam mengambil tindakan yang benar. Dan yang terakhir adalah kurangnya menu bantuan. Jadi tidak ada menu bantuan yang dapat membantu partisipan untuk memberikan panduan dan dukungan kepada partisipan. Untuk rekomendasi yang diberikan itu adalah dengan menambahkan menu bantuan atau kolom bertanya langsung kepada pemilik catering sehingga dia dapat meningkatkan dukungan pengguna dan kepuasan dalam menggunakan aplikasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Renata. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai tampilan dan juga laporan dari kelompok Yamikos. Selanjutnya, jika ada pertanyaan maupun kritik ataupun saran dari kelompok penilai, dipersilakan. Ya, saya izin bertanya ya. Kalian kan Yamikos ini kan menyediakannya paket mingguan sama bulanannya. Kenapa kalian nggak nyediain paket untuk harian juga? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan langsung saya jawab ya. Jadi di sini itu kita bisa ngelihat dari beberapa hal. Di mana yang pertama misalkan dari kenyamanan pelanggannya. Jadi pelanggan itu tuh udah nggak perlu repot-repot lagi pesan makanan setiap harinya. Jadi dengan cuma sekali klik, pelanggan itu tuh bisa pesan makanan dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Terus yang kedua juga kita bisa lihat dari stabilitas atau kepastiannya. Di mana dalam artiannya itu tuh kepastiannya itu bisa memberikan kepastian baik untuk penyedia layanan maupun untuk pelanggan juga. Jadi untuk penyedia layanan itu tuh bisa dia tuh bisa merencanain operasional yang lebih matang atau lebih baik. Dan juga untuk pelanggan itu dia juga bisa menerima makanan setiap harinya itu tanpa perlu mikirin lagi makanan apa sih yang akan datang di hari-hari itu gitu. Terus yang selanjutnya kita juga bisa melihat dari pengirimannya. Jadi untuk pengirimannya itu tuh bisa lebih terorganisir. Kenapa? Karena dengan paketan mingguan atau bulanan itu tuh
pengirimannya itu bisa lebih diatur, jadi lebih teratur gitu. Mungkin sekian untuk jawabannya. Apakah menjawab? Cukup, cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok penilai. Baik, jika tidak ada, presentasi ini akan saya tutup. Jadi, saya mewakili teman-teman saya yang menjelaskan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.